Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 tampil ke-7 akan mempresentasikan tentang penyimpangan kode etika profesi akuntan publik pada studi kasus Melindadi dan KPMG Siddhartha dan Harsono, disusun oleh Gina Emiliana, Melisa Amara Putri, dan Ferry Ajis Febrian. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata etika yaitu etos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu eta. Etos mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti taeta yaitu adat kebiasaan. Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar belakangi terbentuknya istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis, asal-usul kata etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Pengertian etika profesi akuntan. Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruknya manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika dapat dibagi menjadi beberapa pengertian, dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Prinsip etika profesi dalam bentuk kode etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakaian jasa akuntan, dan rekan. Prinsip-prinsip etika profesi akuntan. Prinsip etika menurut IFAC. 1. Integritas. Seorang akuntan profesional harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatannya dalam hubungan profesional dan bisnis. 2. Objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian profesional atau bisnis. 3. Kompetensi profesional dan kesungguhan. Seorang akuntan profesional mempunyai tugas yang berkesinambungan untuk senantiasa menjaga pengetahuan dan skill profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, legalisasi, dan teknis. 4. Kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis profesional, dan bisnis tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas tepat dan spesifik kecuali ada hak hukum atau profesional atau kewajiban yang mengungkapkan. 5. Perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi. Prinsip etika menurut AICPA. 1. Tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai profesional, anggota harus menerapkan penilaian profesional dan moral yang sensitif dalam segala kegiatannya. 2. Kepentingan umum. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak dengan cara yang dapat melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. 3. Integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, anggota harus melakukan semua tanggung jawab profesional dengan integritas tertinggi. 4. Objektivitas dan independensi. Seorang anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik harus independen dalam penyajian fakta dan tampilan ketika memberikan layanan audit dan jasa atestasi lainnya. 5. Do care. Seorang anggota harus memenuhi standar teknis dan etis profesi, berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan layanan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik yang dimiliki anggota. 6. Sifat dan cakupan layanan. Seorang anggota dalam praktik publik harus memperhatikan prinsip-prinsip dari kode etik profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan. Prinsip etika menurut IAI. 1. Tanggung jawab profesi.
Dalam prinsip tanggung jawabnya sebagai profesional, tiap anggota berkewajiban menggunakan pertimbangan moral dan profesional setiap melakukan kegiatannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. 2. Kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. 3. Integritas. Integritas adalah satu kesatuan yang mendasari munculnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan standar bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. 4. Objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota berdasarkan apa yang telah pemberi nilai dapatkan. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota tidak diperkenankan menggambarkan pengalaman, kehandalan, kompetensi atau pengalaman yang belum anggota kuasai atau belum anggota alami. 6. Kerahasiaan. Dalam kegiatan umum, auditor merupakan memeriksa beberapa yang seharusnya tidak boleh orang banyak tahu. Namun demi keprofesionalitasannya, para auditor wajib menggunakan kerahasiaan para klien yang diauditnya. 7. Perilaku profesional. Kewajiban untuk menghindari perbuatan atau tingkah laku yang dapat mendiskreditkan atau mengurangi tingkat profesi yang harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga atau yang lain, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. 8. Standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan profesionalitasnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang ditetapkan secara relevan. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI. Kasus 1. Malinda palsukan tanda tangan nasabah. Jakarta, Kompas.com. Terdakwa kasus pembobolan dana Citibank, Malindadi binti Siswawiratmo, 49 tahun, diketahui memindahkan dana beberapa nasabahnya dengan cara memasukkan tanda tangan mereka di formulir transfer. Hal ini terungkap dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum di sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 8 November 2011. Sebagian tanda tangan yang ada di belangko formulir transfer tersebut adalah tanda tangan nasabah, ujar jaksa penuntut umum Tatang Sutar. Malinda antara lain memasukkan tanda tangan Rohli bin Pateni. Pemalsuan tanda tangan dilakukan sebanyak 6 kali dalam formulir transfer Citibank bernomor AM 93712 dengan nilai transaksi transfer sebesar $150 Amerika pada 31 Agustus 2010. Pemalsuan juga dilakukan pada formulir bernomor AN 106244 yang dikirim ke PT Eksklusif Jaya Perkasa senilai Rp99 juta. Dalam transaksi ini, Malinda menuliskan kolom pesan pembayaran Bapak Rohli untuk interior. Penyimpangan kode etika. Dalam kasus ini, Malinda melakukan banyak pemalsuan tanda tangan yang tidak diketahui oleh nasabah tersebut. Dalam kasus ini ada salah satu prinsip-prinsip yang telah dilanggar, yaitu prinsip tanggung jawab profesi. Di sini Malinda juga melanggar prinsip integritas karena tidak memelihara dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Solusi: karena lemahnya koordinasi dan pengawasan, maka bank harus diberi peringatan. Jika tidak memperbaiki diri, patut diberi sanksi, dimulai dari peringatan tertulis. Peringatan itu sekaligus pembinaan untuk perbaiki mekanisme kontrol internal. Selain harus memperketat pengawasan internal untuk meminimalisir oknum yang nakal, manajemen bank juga harus menerapkan kontrol yang ketat terhadap
setiap transaksi dan pemilihan SDM. Kasus 2. Kasus KPMG Sidarta dan Harsono yang diduga menyuap pajak. September tahun 2001, KPMG Sidarta dan Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar 70.000 US dollar. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Eastman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc., yang tercatat di Bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Eastman memang susut drastis dari semula 3,2 juta US dollar menjadi hanya 270 US dollar. Namun penasihat anti suap Baker rupanya was-was dengan pola anak perusahaannya. Maka ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara sukarela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Penyimpangan kode etika. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Akuntan internal KPMG Sidarta dan Harsono kurang bertanggung jawab karena dia terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar 75.000 US dollar. Yang kedua, kepentingan publik, di mana dalam kasus ini akuntan KPMG Sidarta dan Harsono diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia yang disiati telah menerbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar oleh kliennya PT Eastman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di Bursa New York. Yang ketiga, integritas. Dalam kasus ini, akuntan KPMG Sidarta tidak menjaga integritasnya karena telah melakukan penyogokan aparat pajak di Indonesia. Yang keempat, objektivitas. Akuntan KPMG memihak kepada kliennya dan melakukan kecurangan dengan menyogok aparat pajak di Indonesia. Solusi pertama, memperkuat penegakan hukum. Jika jaksa, polisi, atau hakim masih kotor, maka penegakan hukum sulit diwujudkan. Kedua, pengawasan dan koordinasi. Dua hal ini harus terus-menerus diperbaiki karena selama ini dijadikan jalan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, memperketat proses perekrutan SDM. Tidak hanya dari sisi skill dan knowledge, namun lebih penting dari itu attitude yang menyangkut kejujuran dan komitmen tinggi. Keempat, harus adanya upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah ada sebelumnya dan tidak mengulanginya lagi. Dilakukan perbaikan sistem akuntansi dan konsisten penerapan sistem akuntansi yang berlaku umum di perusahaan, serta lebih selektif dan teliti lagi dalam memilih calon auditor atau auditor yang benar-benar kompeten dan profesional untuk bekerja di kantor tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPMG Sidarta dengan Harsono. Demikian pemaparan presentasi kode etika profesi akuntan publik dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.